Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri. Saya dari kelas A. Saya akan menjelaskan materi tentang promosi. Yang pertama itu ada pengertian promosi. Promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bagian pemasaran untuk menginformasikan suatu produk dengan menonjolkan nilai lebih dari produknya dibandingkan produk lain yang sejenis kepada konsumen, agar konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkannya, sehingga diharapkan dapat mendobrak angka penjualan, menguatkan posisi penjualan produk di pasar, dan tentunya menaikkan profit perusahaan. Yang kedua ada tujuan promosi. Tujuan promosi yang pertama ada menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat ada untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Kelima ada membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Yang keenam ada membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Ada tujuan promosi lainnya. Yang pertama ada penampakan. Salah satu tujuan penting dari promosi adalah promosi tersebut harus dapat menyampaikan pesan pada sejumlah calon pembeli yang dituju atau yang ditargetkan. Dengan demikian, perusahaan harus memilih dan dicapai ke pembeli yang dituju tersebut. Dalam rangka penampakan ini perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada menentukan calon pembeli yang dituju. Yang kedua, menentukan jumlah calon pembeli yang dituju. Yang ketiga, ada memilih media yang paling sesuai untuk dapat mencapai calon pembeli tersebut. Yang kedua, ada perhatian. Dalam sebuah promosi harus dapat menarik perhatian konsumen atau calon pembeli yang dituju. Namun seringkali sangat susah untuk menarik perhatian calon pembeli terhadap promosi yang kita lakukan, disebabkan adanya sedemikian banyak promosi yang dilakukan pula oleh perusahaan lainnya. Jadi kita di sini harus berlomba-lomba dengan perusahaan lainnya untuk menarik calon pembeli agar membeli produk kita. Yang ketiga, ada pemahaman. Tujuan promosi lainnya dari promosi ialah pemahaman yang dicapai pada waktu calon pembeli menginterpretasikan pesan yang sampai kepadanya. Calon pembeli seringkali tidak dapat memahami promosi yang tidak direncanakan dengan baik atau yang dapat menarik perhatian. Kadang-kadang calon pembeli itu tidak paham tentang apa produk yang kita jual. Jadi susah untuk menarik minat calon pembeli. Yang keempat ada perubahan sikap. Setelah promosi dapat dipahami oleh calon pembeli, maka perusahaan mengharapkan suatu tanggapan dari calon pembeli terhadap promosi tersebut. Nah, setelah pembeli berubah sikapnya dari yang nggak paham menjadi paham, pasti kan calon pembeli itu penasaran dengan produk kita dan biasanya akan membeli. Nah, ini yang kelima ada tindakan. Sama tindakan tuh kayak calon pembeli bakal membeli produk kita setelah mengetahui apa fungsi dan pemahaman di dalam produk kita. Nah, selanjutnya ada promotional mix atau bauran promosi. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Sebelum melakukan promosi, sebaiknya dilakukan perencanaan yang matang. Mencakup bauran promosi sebagai berikut. Yang pertama, iklan. Iklannya itu seperti iklan di koran, majalah, radio, katalog, poster, dan lain-lain. Yang kedua ada publisitas positif, maksimal dari pihak luar. Apa sih publisitas? Jadi kita mengadakan promosi lalu di-up oleh media yang tidak kita rencanakan. Itu namanya publisitas positif. Yang ketiga itu ada promosi dari mulut ke mulut. Nah, ini salah satu cara promosi yang paling mutakhir. Jadi semisal produk kita udah bagus dan udah sering dibeli oleh konsumen, pasti kan bakal ada promosi dari mulut ke mulut dengan memaksimalkan hal-hal positif.
Yang keempat ada promosi penjualan dengan ikut pameran, membagikan sampel, dan lain-lain. Nah, ini contohnya seperti kayak jual motor ya, kayak bagi-bagi brosur di jalan, itu juga salah satu bentuk promosi penjualan. Yang kelima ada public relation atau PR. Nah, PR-nya ini mengupayakan agar produk yang dipromosikan dapat diterima di masyarakat. Yang keenam ada personal selling. Personal selling itu ya sales lah, pokoknya penjualan yang dilakukan secara tatap muka langsung. Nah, selanjutnya promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan suatu bujukan langsung yang menawarkan insentif atau nilai lebih untuk suatu produk pada sales force, distributor, atau konsumen, langsung dengan tujuan utama yaitu menciptakan penjualan yang segera. Promosi penjualan terdiri dari serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran penjualan atau pemasaran dengan menggunakan biaya yang efektif, dengan memberikan nilai tambah pada produk dan jasa baik kepada para perantara maupun pemakai langsung, biasanya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Inti dari kegiatan promosi adalah manfaat atau alasan mengapa calon pembeli harus membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Manfaat yang dimiliki setiap produk atau jasa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada fungsi. Fungsi itu apa yang dapat dilakukan oleh produk kita. Contoh, makanan ringan yang hanya butuh waktu 3 menit untuk menyiapkannya gitu. Terus yang kedua ada citra, gaya, prestis, dan nilai emosional dari produk atau jasa tersebut. Yang ketiga ada manfaat ekstra, manfaat lain yang bukan bagian utama dari produk atau jasa tersebut. Contoh, tambahan buku tulis gratis dan kupon potongan harga suatu produk. Promosi penjualan menggambarkan insentif-insentif dan hadiah-hadiah untuk membuat para pelanggan membeli barang-barang perusahaan sekarang ketimbang nanti. Jadi, iklan adalah alat jangka panjang untuk membentuk perilaku pasar terhadap suatu merek. Promosi penjualan dimaksudkan sebagai alat jangka pendek untuk memicu terjadinya tindakan pembelian. Jadi, iklan dan promosi penjualan itu beda. Iklan itu untuk jangka panjang, promosi penjualan untuk meningkatkan jangka pendek. Promosi penjualan menghasilkan respon-respon yang lebih cepat dan terukur dalam penjualan daripada yang dilakukan oleh iklan. Sekarang ini, pembagian antara periklanan dan promosi penjualan adalah 30-70. Pertumbuhan promosi penjualan yang mencerminkan prioritas perusahaan yang lebih tinggi berkaitan dengan penjualan saat ini daripada terhadap pembentukan merek jangka panjangnya. Promosi penjualan dapat diarahkan pada pengecer, pelanggan, atau tenaga penjualan. Pengecer akan bekerja lebih keras jika diberi penawaran diskon harga, jatah iklan, dan display, dan produk-produk gratis. Mungkin pelanggan membeli produk kita jika disediakan kupon-kupon potongan harga, paket harga, hadiah-hadiah, dan jaminan-jaminan. Tenaga penjual akan beroperasi dengan lebih giat sebagai respon atas diselenggarakannya kontes-kontes berhadiah untuk kinerja terbaik. Tujuan promosi penjualan. Yang pertama ada peningkatan uji coba dan pengulangan pembelian. Yang kedua ada peningkatan frekuensi dan kuantitas. Yang ketiga, menghitung penawaran-penawaran dari pesaing. Yang keempat, ada membangun customer database dan peningkatan ingatan konsumen. Yang kelima ada cross-selling dan perluasan dari penggunaan dari suatu merek. Yang keenam, memperkuat brand image dan memperkuat brand relationship. Nah, ini yang keenam salah satu yang paling dasar sih. Memperkuat brand image dan memperkuat brand relationship untuk suatu perusahaan yang baru dibuat. Contohnya seperti McDonald melakukan promosi untuk memperkuat image bahwa McDonald adalah tempat yang sesuai untuk anak-anak. Salah satunya adalah menawarkan figur atau mainan dari film-film gitu, kayak film terbaru Disney yaitu Teeny Beanies
atau versi yang lebih kecil dari mainan yang populer. Di beberapa restoran McD, banyak para konsumen yang sudah menunggu di toko sejak jam setengah 6 pagi agar mendapatkan mainan tersebut. Mungkin sekian dari saya tentang materi promosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.